Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya pengajar di SMK Negeri Batu Jaya, Kabupaten Karawang, mengampu bidang studi pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan membahas materi tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang berpikir kritis. Kompetensi dasar dari materi Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 1.23. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. 2.23. Bersikap kritis sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan hadis terkait. 3.23. Mengevaluasi makna Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis. 4.23.1. Membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.23.2. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dengan lancar. 4.23.3. Menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang berakal, yakni ulil albab, sesuai pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Setelah pembelajaran ini, maka siswa diharapkan mampu yang pertama membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kedua, menganalisa hukum bacaan atau tajwid dari Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Yang ketiga, dapat menyebutkan arti Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. 4. Menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Kemudian yang kelima, menjelaskan makna atau isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan hadis terkait tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Yang keenam, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian yang terakhir, dapat menampilkan contoh perilaku berpikir kritis berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir secara rasional, jernih, dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Proses di mana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan dipikirkan secara matang adalah proses dalam berpikir kritis. Di dalam Islam, aktivitas berpikir kritis sudah ada sejak zaman kenabian. Bagaimana Nabi Ibrahim yang diangkat menjadi nabi harus melalui tahapan-tahapan berpikir kritis sebelum menemukan Allah sebagai Tuhannya. Seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam,
Dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Bahkan dalam perspektif Islam, berpikir kritis didefinisikan sebagai perpaduan antara akal dan hati yang berjalan seirama. Menurut Imam Al-Ghazali, berpikir memiliki 3 tingkatan, yakni pertama, berpikir bisa melahirkan pengetahuan yang berguna bagi tubuh kita secara zahiriyah. Kemudian yang kedua, berpikir melahirkan pengetahuan secara batiniah. Dan yang ketiga, berpikir dapat melahirkan pengetahuan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari ayat 191 dari Quran surat Al-Imran, diharapkan setiap orang bisa memahami dan menghayati makna yang termuat di dalamnya, sehingga dapat terjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat gejala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan perihal penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau membuat ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Di dalam riwayat lain, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat dari penciptanya. Hadis ini berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan itulah
manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berfikir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita kaum muslimin untuk memiliki budaya tafakkur yang akan dan dapat serta bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah berfikir kritis. Yang pertama, memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Membiasakan diri berfikir kritis akan melatih siswa memiliki kemampuan untuk berfikir rasional, berfikir dan bertindak reflektif secara spontan, memiliki banyak ide-ide cerdas dan inovatif serta out of the box. Kemudian yang kedua, mudah di dalam memahami pemikiran, memahami sudut pandang orang lain. Berfikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide dari yang lain. Lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain yang memiliki persepsi yang berbeda dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, perbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, mampu berpendapat secara mandiri. Artinya tidak harus selalu mengistimewakan orang lain. Pada saat dihadapkan pada situasi yang rumit dan sulit, serta harus segera mengambil keputusan. Orang yang berpikir kritis tidak perlu menunggu orang lain yang mampu menyelesaikan masalah. Dengan memiliki pikiran yang kritis, seseorang akan dapat memunculkan ide-ide, gagasan, serta solusi penyelesaian dari masalah yang baik. Melatih berpikir tajam, cerdas, serta inovatif. Kemudian yang kelima, menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis, bahkan usaha. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kewaspadaan diri kita untuk menemukan peluang. Dibutuhkan pikiran yang tajam serta mampu menganalisa peluang yang ada pada suatu keadaan tertentu. Menerapkan perilaku berpikir kritis. Pertama, tidak mudah menerima informasi tanpa ditelusuri kebenarannya, baik isi, asal maupun tujuan. Kemudian yang kedua, melakukan tabayun, cek dan recheck atas suatu informasi. Kemudian yang ketiga, mengedepankan substansi yang lebih penting daripada gaya bahasanya, mengutamakan isi daripada covernya. Kemudian yang keempat, menguasai dan mampu mempertanggungjawabkan atas informasi yang telah diberikannya kepada orang lain. Kemudian yang kelima, mengembangkan, mencari alternatif solusi atas suatu permasalahan. Kemudian yang keenam, tidak berjalan di tempat stagnan pada zona-zona yang nyaman, melainkan mempunyai inisiatif dan kreativitas.